Sejumlah politisi pemirsa memberikan pendapatnya terkait usulan Menkominfo Johnny G. Plate yang mengusulkan pemilu 2024 dilaksanakan dengan metode e-voting untuk mewujudkan proses kontestasi politik yang efektif dan juga efisien. Ada juga yang menilai Indonesia belum siap untuk menerapkan sistem ini. Telah bergabung melalui sambungan Zoom pada malam hari ini ada Bang Zulfikar Arse Sadikin, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Golkar, dan juga Bang Mardani Alisera, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKS. Selamat malam Bang Mardani, selamat malam Bang Zulfikar. Selamat malam, Mbak Rizky. Salam Selamat sehat malam, untuk Mbak Anda, Bang. Dani. Salam sehat walafiat juga. Baik, saya ke Bang Zulfikar terlebih dahulu, Bang. Tepatkah Oke, Mbak sebenarnya Rizky. untuk sistem e-voting ini sudah kita laksanakan untuk di Indonesia? Saya ke Bang Zulfikar terlebih dahulu. Dilaksanakan kapan, Mbak Rizka? Kalau 2024 memungkinkan tidak, Bang? Belum memungkinkan. Belum memungkinkan. Jadi kapan sebenarnya waktu yang tepat, Bang? Itu usulan bagus ya, tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Titi ya, Anggreni, itu kan menyitir dari pendapatnya Profesor Andre Lenot ya, yang beliau meneliti di berbagai macam negara, termasuk Indonesia. Sebenarnya Indonesia itu pungut hitungnya adalah yang paling transparan dan paling akan tebal ya. Kemudian ya kalau kita mau menerapkan sebenarnya di norma undang-undang pilkada, undang-undang 10/2016 itu pasal 85 ayat 2 sudah ada, dapat dilakukan dengan e-voting pemberian suara itu. Tapi masalahnya, walaupun kita pernah melakukan di Jemberana katakan, tapi kan tidak diteruskan ya kan sampai sekarang, dibiasakan berkesinambungan sehingga masyarakat masih belum siap, termasuk penyelenggara yang menurut saya. Sehingga ke depan kalau memang ini mau dilakukan ya lakukan secara bertahap, dimulai mungkin dengan pilkada di kota-kota gitu ya, beberapa kota, tidak semua kota, 90 sekian kota itu beberapa kota yang memang sangat mungkin gitu. Oke, nanti naik lagi terus menerus begitu. Nah ke depan saya sih lebih baik kita menggunakan solusi yang lebih tepat ya untuk pemilu 2024. Misalnya seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Titi ya, gimana caranya agar perhitungan terutama ya, mungkin pemungutan juga lebih cepat, lebih tepat, begitu ya, lebih cepat, lebih tepat. Kan sebenarnya problem kita di sana, ya, bukan persoalan digitalisasinya. Digitalisasinya kalau dimaknai sebagai penerapan teknologi informasi, lalu dimaknai dari cetak ke elektronik, dari analog ke digital, dari manual ke otomatis, ya kita sudah banyak setiap tahapan, setiap kegiatan itu sudah menggunakan itu ya. Baik, artinya masih jauh. Artinya masih jauh ya, Bang. Banyak Sirekap, situng, banyak sudah kita menggunakan itu semua. Bahkan kampanye juga sudah pakai digital ya. Sekarang menurut saya yang pas itu menjawab problem kita yang sekarang ini akan kita hadapi gitu. Apa solusi yang lebih tepat untuk itu menuju 2024? Itu Mbak. Oke, baik. Saya coba ke Bang Mardani. Anda juga menjadi salah satu anggota dewan yang tidak setuju sebenarnya jika memang e-voting ini diterapkan. Kenapa, Bang? Budaya Indonesia itu budaya guyup ya. Ketika kumpul pemilu itu ada suasana pesta, makanya disebut pesta pemilu. Itu adalah representasi kedaulatan rakyat, bahwa saya datang ke TPS, mencoblos, inilah hak saya. Itu yang pertama ya. Jadi ada prinsip kedaulatan dan budaya yang cocok. Yang kedua tentu kita tidak alergi terhadap ide digitalisasi atau penerapan teknologi, karena di Kementerian Dalam Negeri juga sudah punya ide bagus tentang asimetri pilkada atau pemilu ya, karena sampai sekarang juga kayak teman-teman kita di Papua kan sebetulnya sistemnya sedikit berbeda, mereka pakai noken gitu kan, per suku itu loh. Nah itu dibolehkan. Nah, jadi buat saya paparan ide digitalisasi harus tidak boleh lontaran, tetapi dalam kerangka besar reformasi pemilu kita dan demokrasi kita menjadi yang lebih substansial, menjadi lebih efektif, menjadi lebih murah, menjadi lebih mudah. Nah, nanti kelihatan itu bagian mana yang harus kita perbaiki, karena
digitalisasi teman-teman KPU sebelum ini juga sudah sukses, Ya. termasuk 2019 kemarin dengan e-rekap, walaupun tidak resmi, tapi mereka bilang kita perlu untuk membiasakan para penyelenggara di level bawah untuk ikut terlibat dalam digitalisasi atau IT ini dengan e-rekap, rekapitulasi elektronik. Sukses juga mereka, walaupun itu semua undang-undangnya tegas tidak bisa dijadikan dasar untuk penetapan hasil. Ya. Penetapan hasil tetap berjenjang, begitu. Baik, walaupun sebenarnya sudah berhasil dengan e-rekap, tidak mungkinkah kalau memang dilanjutkan kembali dengan sistem digitalisasi yang lainnya, Bang Mardhani? Bisa, tetapi persiapannya matang karena pandangan saya ini juga ada unsur public trust ya. Kalau katakan digitalisasi kemudian public trust-nya rendah, itu yang terjadi di Amerika sesudah Al Gore lawan Bush itu tipis sekali, beberapa negara bagian balik lagi menggunakan manual. Belanda juga sama, tadinya sempat pakai e-voting, tapi ternyata servernya, sistemnya bisa dihack gitu, sehingga akhirnya balik lagi manual. Di beberapa negara yang tadinya sudah pakai e-voting, banyak yang balik ke manual karena buat mereka manual itu ada kepastian, ada public trust-nya, begitu. Baik, saya kembali ke Bang Zulfikar. Kekhawatiran sejumlah pihak termasuk tadi dari salah satu pakar kita adalah sebenarnya keamanan siber ya, yang tadi juga sudah kita singgung bersama Kominfo begitu. Pandangan Anda Bang, bagaimana untuk menciptakan kepercayaan dari masyarakat, kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi kita jika memang e-voting ini nantinya akan digolkan begitu menjadi salah satu sistem tahapan di pemilu? Satu, tuntaskan dari Kemenkominfo itu kan program bakti untuk negeri itu ya, yang nanti setiap pelosok dari seluruh tanah air itu punya sinyal ya kan. Yang kedua menurut saya, kalaupun toh mau dimulai, ya ayo coba kita mulai November 2024 ini, pilihlah kota-kota yang memang sangat siap. Ya, siap infrastrukturnya, siap sumber daya manusianya, siap masyarakatnya. Ini kan lebih mudah, nggak banyak yang dipilih kalau dalam pilkada itu. Kalau itu mau kita lakukan, ayo kita lakukan, kita teruskan, kita biasakan, nanti tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Nah, kalau sudah seperti itu kan enak. Ini yang jadi soal, kita punya lontaran ide, tapi kita nggak pernah sungguh-sungguh, padahal dari sisi norma, dari sisi kerangka hukum untuk pilkada sudah ada, tapi kan nggak pernah. Jemberana pernah melakukan, kita tinggalkan, nggak kita teruskan, ya kan. Nah, kalau memang ini terus didorong, memang ini ide yang bagus ya, kita mulai coba, berani apa tidak? Ayo kita mulai untuk pilkada saja 2024 di beberapa kota yang ada, yang memang sungguh sangat siap. Misalnya mana, pilihlah yang pada 2024 itu semuanya kan melaksanakan pilkada November itu ya. Nah, kalau soal keamanan menurut saya sumber daya manusia kita banyak yang mumpuni lah, dari sisi teknologi juga kita udah makin baik ya kan. Tinggal nanti kan dipilih mana teknologi yang cocok dengan kita. Nah, persoalannya itu tadi belum pernah ada pembiasaan ya, pembiasaan, dicoba, habis itu diterapkan. Baru sekali diterapkan sudah ditinggalkan lah. Gimana kita mau? Belum lagi yang dibilang oleh Bang Mardhani tadi, banyak negara-negara yang sudah mulai kembali ke manual, hanya karena yang paling terpercaya itu manual. Sehingga menurut saya ke depan ambillah atau munculkanlah isu yang lebih memberikan solusi terhadap masalah yang akan kita hadapi. Baik, gitu. Artinya ini bukan menjadi solusi yang cukup baik begitu ya untuk saat ini ya. Kalau tadi Bang Mardhani mengatakan tidak sesuai sebenarnya dengan budaya Indonesia yang guyup begitu.